Dulu kepikiran untuk mending mati aja deh gitu. Karena saya itu hidup begini banget terus. Halo, nama saya Wuryanto. Umur saya sekarang 24 tahun. Kesibukan saya sekarang kerja sebagai staf administrasi di salah satu yayasan pendidikan di Jakarta Timur. Saya sendiri adalah korban dari pendidikan itu sendiri. Karena saya tidak SMA, tapi saya bisa kuliah. Saya ambil paket C tahun 2014, saya lulus SMP itu tahun 2011. Kemudian saya merantau ke Semarang. Saya ke Semarang merantau itu sekitar 2 bulan. Karena saya di situ tuh kena copet. Terus kemudian saya pernah dikejar Satpol PP. Dan gaji pertama saya itu di situ tuh 250.000 per bulan. Sebenarnya juga bukan saya sendiri yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Ada teman-teman sebelumnya saya, kadang ada yang sampai SD, kadang sampai SMP doang, nggak nyampe SMA. Orang tua saya sendiri juga nggak lulus SD, cuma sampai kelas 4 SD. Saya selalu iri melihat teman-teman saya atau orang yang memakai baju putih abu-abu dulu. Kadang saya juga kesel sama orang yang ikut tawuran. Itu kenapa orang itu menyanyiakan pendidikannya, sedangkan kita di sini yang butuh ingin sekali sekolah. Terus kenapa saya gigih? Karena saya ingin berbagi ilmu. Saya juga punya rencana 5 atau 10 tahun ke depan saya ingin buka perpustakaan di desa saya, di dusun saya. Kalau untuk sekarang ini mungkin saya belum bisa, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Terus faktornya lagi itu karena orang tua saya. Orang tua saya itu, bapak saya itu giat dalam bekerja, ibu saya giat dalam bekerja. Sebenarnya ibu saya TKW, saya ditinggal dari kecil sampai saya lulus SMP. Kemudian beliau pulang, saya yang rantau gantian. Akhirnya ya saya melihat bapak saya itu dari kecil itu kerjanya selalu giat, selalu kerja keras untuk kehidupan saya sendiri. Jadi saya ingin mencapai semua target saya, termasuk pendidikan, karena pendidikan itu merupakan kebutuhan dan semua itu berhak mendapatkannya. Mungkin karena faktor ekonomi ya. Soalnya di tempat saya juga, di desa saya juga anak-anaknya itu lulus SMP langsung rantau, lulus SD langsung rantau. Dan itu juga sering gonta-ganti kerja. Ada yang kerjanya sih macam-macam sih. Ada yang jualan es kelapa muda, ada yang jualan somai, ada yang jualan, itu masih di bawah umur lah. Saya pertama kali ngerantau itu umur 16 tahun. Itu di Semarang, dan itu rasanya nggak enak banget. Karena jauh dari orang tua, terus harus beradaptasi di usia yang belum matang sebenarnya sih. Karena saya di situ tuh pengen banget sekolah waktu itu, pengen banget lanjutin ke SMA. Cuman apa daya, karena keterbatasan faktor ekonomi, akhirnya saya ya harus mengikuti tuntutan orang tua. Gitu. Jadi pertama kali saya ngerantau itu rasanya itu ya kayak jauh dari orang tua, emang jauh dari orang tua, terus harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi pertama itu berasa nggak betah banget itu. Kadang pertama kali sehari itu kadang nggak bisa tidur. Pindah ke Jakarta, kerja pokoknya di salah satu restoran di Jakarta Barat. Ada momen satu yang
bikin saya itu kayak saya ingin sesuatu tapi kedepannya bisa terkabul. Ketika saya mengantar makanan ke salah satu kampus di Jakarta Barat, saya bertemu mahasiswa dalam satu lift. Saya dalam hati berkata, saya ingin seperti mereka, saya ingin kuliah, saya ingin sekolah lagi. Kemudian saya di Jakarta Barat cuma 3 bulan, terus pindah lagi ke Jakarta Timur, kerja di Kalisari. Itu kerja sebagai kuli saya, kuli toko beras, toko rokok dan lain sebagainya, toko-toko itu. Di situ saya setahun dan terpikir untuk ingin lanjut sekolah. Saya kepikiran ada nggak sih sekolah yang bisa saya mendapatkan ijazah SMA yang setara. Akhirnya saya menemukan paket C, program paket C. Dan pada saat itu saya mencari sekolah yang ada program paket C di Jakarta Timur. Ada, cuman di situ saya keterbatasan waktu. Saya di situ bekerja terus malamnya harus kejar paket C. Akhirnya saya pulang kampung nyari di Brebes. Di situ saya mencari program paket C, ternyata ada di kecamatan saya. Saya ikut selama 1 tahun mengikuti pembelajaran dan saya juga paginya bekerja di situ. Akhirnya saya mendapatkan ijazah paket C. Setelah itu saya balik ke Jakarta lagi. Saya kerja di Cimanggis, di Depok. Saya kerja di Aqua. Itu sebagai helper, connect. Nah, ada teman saya menyarankan kenapa nggak lanjut kuliah gitu. Saya bilang ijazah paket C emang bisa. Terus coba aja dulu. Akhirnya saya memberanikan diri di salah satu universitas di Jakarta Timur. Saya mengambil kelas karyawan karena saya paginya kerja dan kuliahnya itu malam, sekitar jam setengah 7 sampai jam 10. Awalnya saya pesimis untuk masuk ke salah satu universitas itu kan. Saya ikut tes dan sempat kaget juga saya diterima. Ternyata saya masih bisa diberi kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa memperoleh ilmu, untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Sempat marah. Kadang saya juga dulu kepikiran untuk mending mati aja deh gitu. Karena saya itu hidup begini banget, terus belum bisa ngebahagiakan orang lain, belum bisa ngebahagiain orang tua saya sendiri. Jadi saya merasa ingin menyudahkan semuanya. Karena ada faktor yang menghentikan saya, orang tua saya. Karena kalau saya mengingat mereka itu, saya pikiran oh ya mereka masih butuh saya. Mereka masih mengandalkan saya. Terus saya kepikiran adik saya masih sekolah. Saya ingin adik saya nggak kayak saya, maksudnya adik saya itu pengen adik saya itu mencapai cita-citanya. Pernah sama sekali nggak punya uang. Itu tahun 2016, itu saya masih kuliah juga. Akhirnya saya itu nganggur 1 bulan. Saya sempat putus asa. Saya ingin putus kuliah. Terus sampai saya ingin jual ginjal saya. Saya pengen jual ginjal saya. Akhirnya ada teman saya yang mendukung, teman-teman kampus saya yang mendukung. Akhirnya saya dibantu mereka, dibantu dalam segi finansial dan lain sebagainya. Terus ketika saya ketika saya tidak punya uang, saya pernah jalan kaki dari Ciracas sampai Condet. Dari Ciracas sampai Condet karena saya tidak punya uang untuk bayar angkot. Makan pun saya kadang ambil sisa di kos-kosan atau enggak ambil snack kadang saya makan gitu, kadang ngumpulin uang recehan itu masih saya kumpulkan untuk membeli makanan.
penting banget sih. Tapi walaupun saya ngerantau itu udah 7 tahunan, jadi saya ketemunya itu kadang setahun 2 kali, pas Lebaran, kalau pulang kampung gitu. Kadang ketemunya 2 kali dalam setahun. Jadi emang penting banget, sport mereka itu sangat berguna bagi saya. Walaupun saya kadang juga, saya tuh kalau melihat mereka nggak bisa nahan, nggak bisa nangis di depan mereka. Tapi ketika mengingat, kalau di kosan, ketika mengingat mereka itu saya nangis. Kadang saya juga masih kepikiran orang tua saya juga. Kadang apakah di sana mereka baik-baik saja atau sedang apa gitu. Saya juga tiap bulan alhamdulillah sudah memberikan dalam segi finansial untuk kadang untuk adik saya yang masih sekolah, uang jajan, kadang untuk ibu saya. Ibu saya sekarang masih di sana. Peran orang tua saya juga sebenarnya sempat pesimis dengan orang tua saya karena mereka itu tidak mendukung saya kuliah, karena mereka itu intinya saya harus bekerja. Tapi karena pikiran saya itu pengen maju, jadi saya harus maju. Ketika saya lagi down, saya selalu memikirkan target saya sendiri. Oh ya, saya ingin saya ingin mencerdaskan semua orang. Saya ingin berbagi ilmu dengan semua orang, termasuk di desa saya sendiri. Saya ingin adik saya tidak seperti saya. Gitu. Jadi saya selalu ingat target saya sendiri ketika saya sedang di bawah. Ibu bapak saya sendiri dalam segi finansialnya tidak berperan banyak, tapi dukungan mereka itu sangat berarti bagi saya. Yang penting mereka itu tetap nyupport saya, tetap mendukung saya dan mendoakan saya sih. Baru wisuda kemarin tahun 2019. Saya menangis juga sih pas itu. Saya menangis, ibu saya meluk saya juga, bapak saya meluk saya. Karena yang saya dapatkan tidak terduga bagi mereka. Karena mereka itu kayak ngerasa kaget. Saya juga kuliah juga dari kerja keras saya sendiri. Saya pagi kerja, malamnya kuliah juga. Terus saya juga sebelumnya dalam 3 tahun yang lalu, saya sebelum menjadi staf administrasi adalah saya OB di Yayasan Pendidikan itu selama 3 tahun. Setelah itu saya naik jabatan jadi staf administrasi. Saya post di Facebook, saya pakai toga, terus ada salah satu teman saya itu komen, itu tetangga saya, terus SD-nya juga bareng saya. Dia lulus SD doang, sekarang kerja di warteg kalau nggak salah. Dia komen gini, enak ya, kamu udah sarjana. Saya juga pengen gitu, tapi apa daya, saya tidak bisa gitu. Dia lulusan SD. Sebenarnya sih pendidikan itu, sekolah itu salah satunya itu cuman fasilitas ya. Kalau belajar itu kita bisa di mana saja. Saya dulu pas masih kerja, terus ngeliat anak-anak SMA, saya selalu belajar, saya baca buku, bahwa pendidikan itu tidak harus di sekolah. Belajar itu tidak harus di sekolah, belajar itu bisa di mana saja. Bisa di jalan sambil bawa buku, pokoknya bisa di masjid juga bisa, di tempat-tempat ibadah juga bisa, kita bisa belajar. Yang penting intinya tuh kita mau maju, kita mau bergerak, dan kita mau berusaha. Itu. Pesan saya sendiri, kalian jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalian pasti bisa untuk mendapatkan semuanya. Ilmu itu sangat banyak, kalian bisa didapatkan di mana saja. Tidak harus di sekolah.
Tapi yang penting kalian itu harus mau maju, gerak, dan berusaha. Menurut saya sendiri, menjadi manusia adalah bukan untuk menjadi apa atau siapa, tapi bagaimana kita bermanfaat untuk semua. Halo, saya Enrico dari Menjadi Manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk share dan nyalakan tombol notifikasi untuk mengetahui video kita selanjutnya. Terima kasih.